Halo penikmat kopi dimanapun Anda berada, ketemu lagi bareng saya Imam Sinyo di sini di acara Ngopi Yuk, acara yang penuh dengan informasi tentang dunia kopi. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk berjalan dan juga mengikuti saya ke salah satu kedai kopi pilihan yang ada di Palangkaraya, yaitu Ottoman 1475 yang ada di Palangkaraya. Yuk, ikutin saya terus. Nah, pemirsa penikmat kopi, saya sudah berada di depan Ottoman 1475. Sebelum kita memasuki kedai kopi ini, seperti biasa, kita harus melaksanakan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Yuk, cuci tangan dulu. Seperti yang sudah diwajibkan pemerintah, cuci tangan itu paling tidak 20 detik ya. Jangan sampai kurang. Oke, sekarang kita masuk dulu. Kita ketemu sama orang yang di dalam, terus juga kita bakal order coffee signature yang ada di sini ya. Halo, selamat siang Mbak. Selamat siang Kak, selamat datang di Ottoman. Iya, saya mau order kopi ini Mbak. Apa yang signature yang ada di sini? Signature di sini bestsellernya kita ada Ottoman, basic kopi dan Ismail kopi. Oke, saya mau yang Ottoman kopi deh satu. Ottoman kopi satu. Oke, itu aja. Kalau boleh tahu, ownernya ada ya Mbak ya? Ada Kak? Oke, nanti saya bisa ngobrol sama ownernya? Boleh. Oke, makasih Mbak ya. Penikmat kopi, sekarang sudah saya berada di sini di Ottoman 1475 bersama ownernya. Oke, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Oke, boleh diperkenalkan dulu siapa namanya? Nama saya Habibi, Oke, Habibi. owner dari Ottoman 1475. Owner. Oke. Kalau boleh cerita sejak berapa lama nih pertama kali didirikan, bagaimana ceritanya? Kita buka opening pertama kali itu di tanggal 13 September tahun 2020. 2020. Jadi di masa pandemi kita membuka Ottoman ini. Oke. Cerita di balik beraninya, motivasinya untuk membuka pada saat itu gimana Mas Habibi? Jadi apa namanya? Boleh. Silakan, kita punya waktu panjang lebar. Jadi kenapa kita berani buka di masa pandemi ini? Kita melihat peluang Mas, karena masih banyak apa namanya pecinta-pecinta kopi yang mungkin masih perlu tempat-tempat baru untuk nongkrong. Betul. Untuk menikmati kopi-kopi khususnya kita di Ottoman ini. Oke. Jadi sebenarnya banyak yang mewas-wasi kita kan, termasuk orang tua, kenapa berani buka di masa pandemi, tapi beraninya ya, gitu ya. Tapi kita memikirkannya bahwa setiap masalah itu pasti tetap ada jalan keluarnya. Jadi kita masuk aja, nunggu pandemi selesai, nggak selesai. Oke. Nah, jadi kita beranikan diri untuk buka. Tapi awal sebelum mungkin rencananya udah lama ya mungkin. Kalau bikin kedai kopi gitu. Dalam angan sudah lama. Sudah lama ya, sudah lama. Karena kita kan latar belakangnya guru kebetulan, guru sejarah yang seringkali mendengar membaca tentang sejarah-sejarah kopi. Jadi cukup tertarik dengan kopi karena itu. Awalnya dari belajar sejarah tentang bagaimana kolonialisme di Indonesia. Bagaimana dulu yang pertama saya kenal sejarah kopi itu ketika VOC itu punya hutang banyak, lalu kemudian dia terapkan sistem kultur stelsel, salah satunya menanam kopi yang kemudian berhasil membebaskan mereka dari jeratan utang. Nah, itu yang menurut saya luar biasa ini berarti. Tapi bukan kopi berarti juga saya yang membuka, ya? tapi bukan berarti saya membuka bisnis ini untuk lepas dari hutang. Tapi sebenarnya tuh menarik asik juga untuk mengenal sejarah. Apalagi sejarah kopi yang bisa menyelamatkan. Iya, itu tadi. Penjajah aja bisa diselamatkan oleh kopi Indonesia, kan apalagi kita harusnya bisa. Betul. Jadi ekonominya. Ya, dari itu ya Mas Habib yang memotivasi awalnya kenapa memberanikan diri membuka kedai kopi di masa pandemi lagi. Itu tantangannya ya. Tapi tantangan selain pandemi ini apalagi yang saat ini sampai hingga saya saat ini? termasuk orang yang baru di dunia perkopian. Jadi masih banyak sekali perlu belajar, masih berproses, apalagi mengikuti perkembangan industri kopi yang selalu berkembang terus. Nah, itu mungkin yang menjadi salah satu tantangan tapi juga menarik begitu.
Iya. Jadi mewarnai hidup kita aja. Oke, itu ya. Oke, nah kembali lagi nih tentang kedai kopinya Mas Habib nih. Ottoman 1475. Kalau dirik lagi, kalau boleh saya tebak sih, ini adalah pahlawan dari Turki ya kalau nggak salah. Kalau orang Ottoman tuh, ya. ya kalau Ottoman pasti berkaitan dengan langsung. Turki karena dulu ada kekaisaran yang Iya. cukup besar, bahkan sangat besar, kekaisaran Islam pada masa itu, yaitu Ottoman. Oke. Jadi memang tidak terlepas dari itu karena tadi basic saya guru sejarah, maka selalu berpegang pada tonggak. Iya. Maksudnya milestone di mana kopi itu mulai ada. Oke, betul. Jadi saya cari baca-baca di mana itu kopi, kedai kopi khususnya. Oh, oke. Awal ada di dunia. Yang tercatat ya. Kalau yang belum tercatat mungkin masih ada, tapi yang tercatat itu di tahun 1475 di daerah Istanbul, Turki atau dulu Konstantinopel. Oke. Di masa kekuasaan Ottoman. Nah, makanya namanya Ottoman 1475. 1475. Awal mungkin bisnis kopi di dunia ya. Iya, mulai adanya kedai kopi dikenal Oke. di dunia ini. Adanya di Ottoman, Di Istanbul. Turki, tahun 1475. Nah, sudah itu kita lama sekali ya. Iya, Sudah lama kita sekali. ambil dan semakin menguatkan kita karena di Ottoman ini juga kopi itu benar-benar menjadi candu. Oke. Bahkan sempat diharamkan kalau dalam sejarahnya ya. Iya. Karena dianggap sebagai minuman Minuman iblis yang- mungkin sudah banyak Waktu orang itu dulu. ya, Iya, waktu waktu itu ya. itu. Khususnya di abad ke-17 mungkin. Iya. Nah, itu Sultan Murad IV sempat melarang masyarakatnya untuk minum kopi. Kalau dibahas sejarahnya mungkin cukup Betul. panjang. ya. ikut kelas Mas Habibie kalau gitu. Tapi menarik juga, ini sungguh mengasihkan ya. Jadi Mas Habibie kecintaannya dengan dari kopi karena background studinya adalah orang sejarawan. Nah, dari sini berangkat, oh ternyata kopi itu banyak sekali manfaat dan juga maknanya, dan juga bisa menyelamatkan orang ya. Itu yang membedakan tadi, membedakan saya dengan yang lain mungkin membuka kopi shop karena salah satu penikmat kopi. Saya bisa dibilang awalnya bukan seorang yang begitu menikmati kopi, tapi saya senang membaca tentang sejarah-sejarah kopi. Kecintaan kopi itu awalnya sebenarnya Mas Habibie bukan dari kopi fisiknya ya, justru dari sejarahnya. Iya, bahkan ini cukup menarik karena tadi sejarah tentang sistem kultur stelsel tentang penanaman kopi di Indonesia yang membebaskan hutang kolonialisme Belanda itu saya bawakan di ada namanya ujian waktu itu, ujian profesi guru. Nah, jadi saya mengangkat tentang tema kopi itu sehingga itu yang melekat ketika saya di Jogja itu kembali ke sini. Kenapa tidak? Kenapa enggak? Dicoba Ini itu. aja ya gitu ya. Oke Mas Habibie. Nah kembali lagi nih tentang namanya Ottoman 1475 karena sudah diceritakan tadi ya sejarahnya bagaimana. Ini salah satu episode Ngopi Yuk menarik dan juga terasik nih. Terus lagi gini. Mungkin berangkat dari situ Mas Habibie bikin kedai kopi. Sebenarnya konsepnya apa sih di kedai kopi ini? Karena kita Yosudarso kan dekat dengan universitas. Iya, kampus ya. Kampus. Walaupun masa pandemi mungkin tidak begitu banyak mahasiswa yang masuk, tapi justru di situ kita ngambil peluang karena di sini juga disediakan wifi gratis kan. Oke, betul jadi sekali. lumayan banyak mahasiswa yang datang ke sini untuk nugas. Oke, nugas. Jadi konsep kita lebih kepada bagaimana tempat kedai coffee shop itu bukan hanya sebagai tempat tongkrongan untuk santai ngobrol aja, tapi juga bisa digunakan untuk mengerjakan tugas tapi dalam kondisi yang relax-relaxnya lah, santai. Betul. Dan untuk pelaksanaan protokol kesehatannya sendiri kayak gimana Mas? Kita selama ini selalu menaatinya, mulai dari kita urus itu ada yang namanya rekomendasi dari PBD langsung, jadi kita laksanakan itu apa-apa yang diperlukan oleh kita untuk melakukan protokol kesehatan kita laksanakan, salah satunya cuci tangan, social distancing, harus pakai makanya masker. bangku pun kita kurangi. Jarang, Tapi sebelumnya ini sebenarnya konsepnya bisa penuh ya? Sebenarnya bisa penuh. Ya, di sini sebenarnya bangkunya 4 nih, tapi kita angkat satu supaya sesuai dengan protokol kita kesehatan. mengikuti, walaupun namanya kita usaha pasti maunya selalu banyak yang masuk, tapi di masa pandemi ini ya kita berupaya bagaimana caranya supaya seimbang.